Perkenalkan, kami dari kelompok 10, kami akan membahas mengenai penerapan sistem berbasis mikroprosesor di perumahan. Perkenalkan, nama saya Antonius Danu Pranoto dengan NIM 2210314053. Perkenalkan, saya Andika Febriansyah dengan NIM 2210314042. Perkenalkan, nama saya Musfa Fadilah dengan NIM 2210314048. Pengertian dari Smart City. Smart City adalah konsep perencanaan kota dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang akan membuat hidup lebih mudah, sehat, dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Smart City merupakan suatu konsep perencanaan, penataan, dan pengelolaan kota yang saling terintegrasi dalam semua aspek kehidupan, guna mendukung masyarakat yang cerdas, berpendidikan, memiliki moral, serta peningkatan kualitas hidup yang berkelanjutan. Smart City akan membantu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Cakupan dari Smart City antara lain rumah atau tempat tinggal, fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, alat transportasi. Selanjutnya ada tempat industri dan pertanian, dan juga toko-toko atau retail, yang mana semuanya telah terhubung dengan teknologi dan internet. Selain itu, Smart City juga menggunakan energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga angin. Jika kita berbicara tentang sistem berbasis mikroprosesor, maka salah satu teknologi yang sedang ramai dikembangkan saat ini adalah sistem berbasis IoT atau Internet of Things, khususnya di kawasan pemukiman masyarakat. Penerapan teknologi IoT ini menjadi kunci dalam rangka transformasi untuk menciptakan kota cerdas atau smart city. IoT memegang peran vital dalam menciptakan infrastruktur yang cerdas dan terkoneksi serta memungkinkan berbagai perangkat dan sistem untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi secara otomatis. Hal ini tentu saja akan membawa manfaat besar bagi kehidupan sehari-hari warga kota dan juga warga masyarakat. Lantas, bagaimanakah peran sebenarnya dari Internet of Things dalam lingkup daerah pemukiman maupun smart city? Berikut ini adalah beberapa peran dan manfaat yang dapat diperoleh dari adanya teknologi berbasis IoT pada Smart City. Di antaranya adalah 1. Pemanfaatan data real time. Dalam konteks pemukiman, teknologi IoT yang ditempatkan di seluruh kota yang telah dilengkapi dengan berbagai jenis sensor serta dapat terhubung ke jaringan internet akan memungkinkan pengumpulan data dilakukan secara real time. Sensor-sensor ini dapat mencakup berbagai parameter, mulai dari kualitas udara dan suhu hingga tingkat kebisingan dan juga pola lalu lintas. Data yang telah dikumpulkan ini kemudian dapat dianalisis untuk memberikan informasi yang berharga yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah kota maupun warga masyarakat. 2. Efisiensi energi. Teknologi IoT berperan penting dalam mewujudkan kota yang tidak hanya cerdas untuk memudahkan warga masyarakat, namun juga lebih cerdas dalam mengelola konsumsi energi, sehingga mampu menghemat energi dan ramah lingkungan dengan cara mengoptimalkan penggunaan energi melalui otomatisasi dan pemantauan. Perangkat IoT seperti sensor pintar dan sistem kontrol pencahayaan dapat digunakan untuk memantau dan mengoptimalkan penggunaan energi di berbagai sektor, seperti gedung, rumah tangga, dan infrastruktur publik lainnya. 3. Infrastruktur kota yang pintar. Internet of Things menjadi fondasi penting dalam membangun infrastruktur kota yang cerdas dan berkelanjutan. Jaringan sensor dan perangkat yang saling terkoneksi memungkinkan infrastruktur kota dapat diintegrasikan menjadi satu sistem terhubung, sehingga proses pemantauan dan pengelolaan infrastruktur kota dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Teknologi ini dapat diterapkan pada berbagai macam infrastruktur kota, seperti sistem transportasi, jaringan air, dan juga pengelolaan sampah. 4. Peningkatan keamanan dan kesehatan masyarakat. Keamanan dan kesehatan masyarakat merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan sebuah kota. IoT dapat berperan penting dalam mewujudkan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi seluruh warga masyarakat. Berikut ini adalah contoh dari masing-masing peran IoT dalam Smart City.
Untuk poin pertama, yaitu pemanfaatan data real time, salah satu contoh dari penerapannya pada Smart City yaitu penggunaan CCTV berbasis IoT untuk mengatur lalu lintas. Dengan CCTV berbasis IoT yang tersebar di seluruh kota, pemerintah dapat mengakses data lalu lintas secara real time dan dianalisis secara cepat. Berdasarkan pada informasi yang telah didapatkan tersebut, akan memungkinkan pengaturan lampu lalu lintas menjadi lebih efektif dan efisien, karena kondisi lalu lintas dapat dipantau dan disesuaikan secara dinamis berdasarkan data terbaru yang didapatkan secara real time untuk mengoptimalkan arus lalu lintas di seluruh kota. Dengan adanya sistem seperti ini akan dapat meningkatkan manajemen lalu lintas dan mengurangi kemacetan, serta memberikan solusi yang efisien bagi mobilitas perkotaan. Poin kedua yaitu untuk efisiensi energi. Salah satu contoh penerapannya yaitu kontrol lampu secara otomatis berbasis sensor cahaya untuk menghemat energi. Jika menggunakan switch manual, mungkin kita sering lupa mematikan lampu saat akan pergi keluar rumah. Hal ini tentu merupakan tindakan yang boros energi. Oleh karena itu, dengan adanya teknologi IoT pada lampu dengan menggunakan sensor cahaya, maka lampu tersebut dapat menyala secara otomatis saat malam hari dan akan mati secara otomatis juga pada saat pagi hari. Atau bisa juga dikendalikan dari jarak jauh dengan menggunakan aplikasi jika kita lupa mematikan lampu tersebut sebelum pergi. Dengan demikian, maka tentu penggunaan energi pada lampu tersebut dapat menjadi lebih efisien. Untuk poin ketiga, yaitu peran IoT dalam menciptakan infrastruktur kota yang pintar. Salah satu contoh penerapannya adalah pada transportasi umum seperti kereta dan bus. Dengan memasangkan sensor seperti GPS dan lain-lain yang terhubung ke jaringan internet, maka transportasi umum tersebut dapat memberikan informasi waktu kedatangan yang akurat kepada pengguna, serta memungkinkan pemantauan real-time terhadap ketersediaan transportasi umum tersebut. Hal ini tentu akan sangat membantu karena pengguna mendapatkan kepastian jadwal dan ketersediaan armada sehingga tidak perlu menunggu terlalu lama. Untuk poin keempat, yaitu peningkatan keamanan dan kesehatan masyarakat, contohnya adalah sistem keamanan rumah berbasis IoT. Penerapan sistem teknologi keamanan berbasis IoT seperti CCTV dan sensor pergerakan pada rumah yang dapat terhubung dengan internet akan memudahkan masyarakat dalam memantau kondisi rumahnya. Misalnya saat pemilik rumah sedang pergi meninggalkan rumah atau rumah sedang dalam keadaan kosong, mereka tidak perlu khawatir lagi karena dapat memantau kondisi rumahnya dari mana saja dan kapan saja. Hal ini akan sangat membantu meningkatkan keamanan rumah selain dari sistem keamanan konvensional yang sudah ada seperti satuan keamanan atau satpam. Dalam penerapan IoT pada Smart City terdapat tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah biaya awal yang tinggi. Karena pada penerapan IoT sendiri memerlukan beberapa komponen utama seperti sensor, controller, aktuator, serta jaringan yang nantinya alat yang dibuat oleh komponen tersebut bisa digunakan oleh pengguna hanya melalui gadget. Contohnya seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, seperti lampu otomatis. Hanya saja, dalam pembuatannya memerlukan biaya yang kadang cukup tinggi. Contohnya seperti rumah pintar yang terintegrasi secara penuh. Artinya tiap benda di rumah tersebut bisa diatur melalui smartphone. Tantangan lainnya yaitu kekhawatiran tentang keamanan data dan privasi dalam penerapan IoT. Kekhawatiran ini biasanya muncul karena risiko hack atau pertasan yang dapat mengancam integritas data dan privasi pengguna. Pertimbangan terakhir adalah ketergantungan sistem IoT pada koneksi internet. Gangguan atau ketidakstabilan dalam koneksi internet dapat mengganggu operasi sistem dan mengurangi efektivitas. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai solusi apa saja yang dapat menjawab tantangan tersebut. Penyewaan perangkat dapat membantu mengurangi biaya dan dapat memberi feedback bagi pengembang untuk mengevaluasi kinerja perangkat. Selanjutnya, pembaruan perangkat lunak dapat membantu agar sistem dapat bekerja dengan semaksimal mungkin dengan menggunakan perangkat yang terbaru. Selanjutnya, untuk dapat beroperasi tanpa internet, maka perangkat dapat mengandalkan komunikasi peer-to-peer untuk operasi tanpa internet. Dengan mengimplementasikan protokol peer-to-peer,
di antara perangkat di rumah sehingga perangkat itu dapat berkomunikasi langsung satu sama lain tanpa perlu terhubung ke internet. Misalnya, dapat menggunakan Bluetooth atau jaringan mesh Wi-Fi untuk memungkinkan perangkat di rumah untuk berkomunikasi secara lokal. Sekian video dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.